Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Wah, ini warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baru Nomo. saja berolahraga ya Pak Arif. Ya, betul. Nah, dari Madiun sampai rumah sakit Dukus ini. Sampai di rumah sakit Paru Dumus. Nah, berarti masih fit ini Pak Arif ini. Alhamdulillah. Ya Pak Arif, ini bagaimana mengenali tanda-tanda kelelahan saat berolahraga? Ya, bagus. Perlu enggak itu Pak Arif? Orang Sangat mengetahui penting itu. Sangat penting ya? Sangat penting Ya, sekali. coba, kenapa Pak Arif? Karena begini, olahraga itu kan tujuannya kita untuk mendapatkan kebugaran kesehatan. Jangan sampai karena kita salah dalam melaksanakan kegiatan olahraga, justru bukan kesehatan yang kita dapat, tetapi justru malah petaka. Ini sering terjadi. Kita mendengar berita ada orang meninggal dunia di lapangan tenis, di lapangan bulu tangkis, di lapangan futsal, karena mereka tidak mengenali tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, kita harus mengenali tanda-tanda kelelahan. Yang pertama, begini, sebelum kita berolahraga, kita harus memeriksa denyut nadi istirahat. Nah, denyut nadi istirahat ini dilakukan, dicek pada saat kita bangun tidur, paling bagus sebelum melakukan aktivitas apapun. Terus berapa jumlah denyut nadi idealnya pada orang yang sehat? Denyut nadi ideal atau denyut nadi istirahat yang bagus itu adalah antara 70 sampai 80 per menit. Cara menghitungnya ada dua cara. Yang pertama menggunakan jari telunjuk. Ini lebih tipis sehingga reaktivitasnya lebih cepat, akurasinya bagus. Di mana memegangnya? Satu di rahang kiri gini, Ya, atau di nadi pergelangan tangan ini. ya. Lalu kita hitung dengan menggunakan stopwatch, bisa dari HP, bisa dari stopwatch, dihitung selama 15 detik. Lalu hasilnya dikalikan 4. Jadi 1 menit ya Pak Arif? Betul. Ya. Nah, Eh, jika jumlah 60. denyut nadi kita antara 70 sampai 80, itu tanda-tanda jantung kita, kesehatan jantung kita normal. Kalau sudah sampai di atas 100, berarti itu tanda-tanda kita harus waspada. Nah, sekarang pada saat kita latihan setelah ini, maka kita menghitung dengan menggunakan rumus dari Yayasan Jantung Indonesia. Waktu itu dipopulerkan oleh Bapak Dr. Dede Kusmana. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus 200 dikurangi usia. Berapa jumlahnya? Caranya sama, dengan menghitung denyut nadi selama 15 detik, hasilnya dikalikan 4. Contoh, saya saat ini usia 54 tahun. Saya habis bersepeda dari kota Madiun sampai dengan Dumus dengan posisi jalan menanjak, punya tingkat kesulitan lebih tinggi, namun bisa diatur dengan gear. Kita pakai gearnya. Nah, setelah sampai di sini, saya hitung nadi saya. Tadi saya hitung selama 1 menit, totalnya nadi saya itu adalah 27 per 15 detik. Berarti ada berapa? 27 dikalikan 4. Berapa Pak? 100 80 ditambah 7 kali 4, 14. 94. Denyut nadi saya baru 27 kali 4 Pak. ya. 87 kali 4, 28. Ya, berarti 108. Betul Pak? Ya, Nah, 108 padahal rumus dari Yayasan Jantung Indonesia tadi
adalah 200 dikurangi usia. Saya usia 54, denyut nadi maksimal saya 146. 146. Artinya apa? Kalau saya baru 108, saya boleh melakukan aktivitas olahraga lagi atau saya teruskan lagi Sampai ke monumen bodak. kresek misalnya masih Sampai. secara medis diperbolehkan. Ya, ya. Nah, ini artinya apa? Kita harus mengenali kelelahan. Allah Tuhan memberikan alarm pada denyut nadi yang sangat bagus, yaitu dengan tanda-tanda kelelahan. Apa itu tanda kelelahan? Di antaranya denyut nadi kita berdebar-debar, kemudian nafas kita terasa berat, ditambah lagi dengan pusing, mual, Ya, mau ya. muntah. Maka yang harus dilakukan oleh seorang yang melakukan aktivitas olahraga, dia harus minggir, berhenti, total berhenti. Ya. Apa yang dilakukan setelah berhenti? Dia bisa melakukan tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Berapa? Sampai terasa pusingnya mulai hilang. Nafasnya tidak terengah-engah lagi. Kemudian kita bisa minum. Ingat, bukan minum air dingin, tetapi air yang suhunya tidak dingin. Syukur-syukur air hangat Sesuai atau tubuh. teh manis kalau bawa. Nah, dengan mengenal tanda-tanda kelelahan ini, insya Allah olahraga yang kita lakukan akan bermanfaat. Ingat, prinsip kegiatan olahraga adalah dilakukan secara teratur dan terukur. Tujuan olahraga untuk memperoleh kebugaran kesehatan. Maka kita harus mencari ilmunya. Jangan sampai kita tujuannya bugar, tujuannya sehat, karena tidak tahu ilmunya, justru kebugaran yang kita dapat, tapi malah petaka. Banyak contohnya kan. Ya, ya. Ya. Itu ya Pak Arif ya, berarti tanda-tanda yang harus dikenali Betul, bagi orang yang melakukan olahraga betul. supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang Ya, sampai meninggal betul. gitu ya. Kalau denyut nadi maksimal kita melebihi Itu batas, bahaya ya Pak. ya, bahaya itu. Itu bisa terjadi pecah pada pembuluh darah di otak. Jantungnya berhenti atau Dan, bagaimana? betul, dan banyak mengakibatkan meninggal dunia. Ah, ya. Saya kira itu Pak Nowo Ya, yang bisa kita lihat. Ingat bahwasanya kesehatan segala-galanya. Ya, maka prinsip yang harus kita pegang adalah bahwasanya sehat itu mahal, ya. tapi sakit pasti lebih mahal. Ya. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif, semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum.